Oke, hari ini saudara kita mau masuk kepada, kalau kita sudah berbicara now movement without now idol saudara, maka seharusnya kita harus menyembah bukan dengan idol, tapi menyembah dengan Roh Kudus. Ingat, kita sudah sampai di titik pengertian kenapa kita harus hubungkan kegerakan sekarang bukan dengan idol sekarang. Karena idol, berhala, benar saudara? Ya, itu tidak sekedar, kalau saudara masih ingat yang saya sampaikan, ya, hari Kamis itu tidak sekedar soal berhala. Bahkan akan lebih dalam lagi kita akan sampai kepada kenapa kita harus hati-hati tentang persembahan berhala, penyembahan berhala, dan penyembah berhala. Kalau tidak salah, kita sudah sampai, coba kita ulangi, bukan kita ulangi, kita pertegas lagi dari 1 Korintus. Mendengarkan, saya sedang cari hubungannya, saya sambil berbicara. Mendengarkan penting sekali saudara, supaya saudara, ya, saya ingat tadi pernyataan Papa Joni bahwa seharusnya kita tidak perlu lagi saudara, ya, kalau firman Tuhan perjanjian yang baru itu dikatakan, ya, tidak perlu lagi kau diajari. Kalau jangan, kan Papa bilang gak perlu diajari. Kalau engkau sudah mampu senantiasa mendengarkan Roh Kudus. Kalau saudara kita tarik hal yang utama yang sampaikan Papa Joni dia tadi tentang Roh Kudus. Mendengarkan, dipimpin oleh Roh Kudus, benar saudara? Ya, dan saya sedang mempersiapkan kita semakin, ya, makanya judulnya adalah Now Worship with Holy Spirit. Menyembah dengan, sebenarnya tidak dengan Roh Kudus, tapi ya kita kasih judul ini karena sebelumnya kita bicara without, ya, tanpa, bukan dengan, tapi kita sekarang with-nya yang benar adalah Holy Spirit. Oke, kita kembali 1 Korintus 10 ayat yang ke-18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Daging, katakan daging. Saya harus sampaikan dulu. Perhatikan bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Jadi gak bisa dipungkiri saudara. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan secara daging. Bahkan harus saya katakan, ingat ini akan saya hubungkan dengan berikutnya. Bahwa bangsa Israel itu adalah keturunan dari anak Allah. Amin. Bahkan keturunan dari Abraham. Abraham berarti benar-benar Allah temukan menjadi seorang anak. Dan dari anaknya yaitu Abraham itu lahirlah bangsa Israel. Tapi ada sesuatu yang terjadi sehingga bangsa Israel itu hanya menurut daging. Coba cerna dulu ini, terima dulu saudara, nanti kau akan berharap kau ngerti di ujungnya nanti saudara. Tapi satu sisi dengar, Abraham sampai ke titik jati diri dia adalah anak Allah. Tapi satu sisi dia menjadi bapa segala bangsa. Saya menjadi mengerti kenapa Allah harus menyatakan dirinya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
itu tidak hanya pola bagi Allah, tapi itu pola bagi kita. Kalau setiap kita mencapai, tidak hanya mencapai, memiliki jati diri anak, satu sisi engkau akan menjadi bapa. Jangan lihat kata menjadi bapak itu, aku wanita, aku jemaat kok bisa jadi bapak. Tapi ini berbicara tentang sumber. Karena kau sebagai guru seharusnya jadi sumber. Kau sebagai suami seharusnya kau jadi sumber. Kau sebagai ibu seharusnya kau jadi sumber. Dan semua itu tidak menjadi terjadi dalam diri kita. Atau kau sebagai anak muda, kau harus jadi sumber. Karena orang yang menjadi sumberlah yang mengalirkan sesuatu. Dan tanpa aliran sesuatu tidak ada kehidupan. Tanpa engkau mampu memproduksi sesuatu tidak ada kesuksesan. Banyak orang pingin sukses. Apalagi didengarnya dari dunia. Tapi dia tidak pernah menggenerate sesuatu dari dirinya. Ayat 19-nya. Apakah yang kumaksud dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Maksudnya ayat yang tadi 18. Apakah yang kumaksud dengan perkataan itu? Yaitu dikatakan, perhatikanlah bangsa Israel menurut daging (2). Bukankah mereka makan apa yang dipersembahkan, mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Kalau kita ambil dua kata penting di ayat, bukankah mereka makan apa yang dipersembahkan, mendapat bagian dalam pelayanan mezbah, saudara pilih apa? Dua kata. Karena ini akan saya bawa seterusnya. Bagi saya, kalaupun ini saya yang jawab, biar itu menjadi konfirmasi dalam dirimu. Yang pertama, persembahan. Yang kedua, makan. Makan dan persembahan. Karena penting sekali, saudara, apa yang kita makan minum, itu menentukan. Saudara yakin gak dengan ini? Mari kita mundur bahwa tentang makan ini sangat menentukan. Bisa dengan cepat ayat 1-nya. Ayat 1-nya. Dikatakan, saudara, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Terus, ini bicara setelah ini, saudara. Ya, mungkin agak panjang. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Terus, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Lihat, tadi kita berbicara bangsa Israel itu adalah anak dari sisi dagingnya Abraham. Amin. Ternyata itu menjadi hanya sekedar anak daging karena makan makanan bagaimana mereka. Sama seperti kita hari ini. Makan makanan rohani yang sama. Saudara mendengarkan khotbah Papa Joni, Papa Jonathan di Zoom, Papa Joni di live streaming, saya di sini, benar gak? Tapi tidak semua sama. Mendapatkan pengertian yang sama. Karena makanan, soal makan makanan ini kenapa disinggung, bahkan ayat pasal 8 berbicara tentang mempersembahkan itu, tentang makanan yang tadi Denisa katakan. Dan makanan itu terjadi, makanan persembahan itu terjadi, persembahan makanan itu terjadi karena pengetahuan. Kalau saya tarik lebih jauh lagi, lebih mundur lagi, saudara, persoalan di Taman Eden adalah soal makan dan pengetahuan.
dan saya menemukan sesuatu. Tapi selanjutkan dulu saudara. 20. Yang 19 tadi. Jadi bahwa persembahan berhala, ini udah kita bahas hari Kamis, adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu. Tadi saya katakan, kenapa saya hubungkan tentang now movement dengan worship. Dan kenapa saya hubungkan worship dengan now idol. Amin. Karena ternyata ini bukan masalah persembahan berhala sesuatu atau berhala sesuatu, tapi ternyata lebih dalam lagi. Bukan, ayat lanjutnya, ayat 20. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi ternyata persembahan berhala atau berhala tidak berakhir hanya itu. Mungkin kita hari ini dapatkan sesuatu dan itu pun belum tentu sama pengertiannya. Ternyata idol itu dirimu sendiri. Dan kita akan semakin tegas dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Katakan, ternyata idol itu bisa diri saya sendiri. Amin. Dan lihat persembahan mereka. Tadi pertanyaannya adalah persembahan berhala adalah sesuatu? Berhala adalah sesuatu? Amin. Nah, dikatakan adalah sesuatu, ada apa sesuatu di situ? Ternyata yang sesuatunya ini soal roh-roh jahat. Lihat ya, udah berapa kata roh jahat di sini? Hitung. 2 ayat selanjutnya. Kamu tidak dapat minum, lihat makanan-makanan dan minuman lagi saudara. Kau nggak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam berapa kata roh-roh jahat di situ. Sudah ada 4 kata roh-roh jahat, itu artinya sangat penting kita sadari. Sudah ada banyak kata makan, minum di sini saudara. Ini sangat penting kita sadari. Amin. Jadi janganlah hidup dengan 2 kaki. Yaitu kau minum dari cawan Tuhan dan kau juga minum dari cawan roh-roh jahat. Saudara pikir saya kemana-mana. Aku hari ini mau hidup dari cawan Tuhan. Apalagi ada perjamuan kudus. Ini ayat perjamuan kudus loh ini. Kalau saudara baca 1 Korintus 10 dengan 1 Korintus 11. Entah kenapa di tengah-tengah tentang ini selalu dihubungkan tentang cawan. Makan dagingku, minum darahku. Gak usah saudara nanti. Gak harus di sini semua pelajari. Makanya kita harus buang pandangan kita bergereja seperti orang Kristen yang lain, yang penting gereja. Sering sekali, inilah kamu tidak dapat makan minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan, lebih spesifik lagi, roh-roh jahat. Jadi persembahan berhala itu persoalannya tidak sekedar itu. Termasuk yang apa saya bilang tadi, ternyata berhala itu bisa diri saya sendiri. Persoalannya bukan soal diri saya sendiri. Fine-fine aja. Ternyata berhala itu tidak, ternyata diri saya sendiri pun bisa berhala. Tapi kita lanjutkan terus. Segala persembahan berhala, penyembahan berhala, penyembah berhala dalam diri kita. Karena kita anggap gak jelas. Padahal engkau sedang ada seperti kaki kita 2 tanpa sadar. Tuhan bukan bikin supaya kaki kita 2 di tempat, bukan saudara. Tapi tujuannya supaya kau benar-benar saudara memutuskan 2 kakimu harus berada di tempat yang sama. Amin. Sering sekali saudara
Ini yang menjadi masalah dalam diri kita. Kita tidak menyadari bahwa now idol itu bisa diri kita sendiri. Dan yang menjadi masalah bukan sekedar itu, tapi roh-roh jahat. Ya, harusnya apa yang kita terima, saudara, itu cukup untuk kita dapat, saudara, makan minum benar. Amin, saudara. Nah, perhatikan yang terjadi. Roh-roh jahat ini sangat bersuara bagi saya. Dan saya tahu ini ada hal sesuatu, saudara. Saya mungkin gak bisa ceritakan detail sekarang ini, tapi ini sesuatu yang sangat penting. Tapi saya akan sampaikan dulu, biar saudara poinnya dapat, saudara. Ternyata tidak hanya masalah persembahan berhala atau berhala, tapi juga kepada roh-roh jahat. Kenapa ini penting? Inilah esensi kenapa Allah begitu sangat tidak setuju. Sehingga dia harus pisahkan manusia itu nanti. Tapi kita sampai dulu di titik ini. Ternyata tidak hanya masalah persembahan berhala. Atau berhala. Bahkan sering kita bilang, oh ya aku tahu, aku berhala itu ternyata aku bisa diriku sendiri. Karena ini masalah roh-roh jahat. Perhatikan, dikatakan saudara, persembahan mereka yaitu bangsa Israel. Ayat 20, benar saudara? Adalah persembahan kepada roh-roh jahat, benar? Kamu dalam bahasa saya jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Bahkan dikatakan perjamuan roh-roh jahat. Saya definisikan, saya simpulkan 3. Persembahan kepada roh-roh jahat, bersekutu dengan roh-roh jahat, perjamuan roh-roh jahat. Katakan persembahan kepada roh-roh jahat, bersekutu dengan roh-roh jahat, perjamuan roh-roh jahat. Jadi kalau kau membiarkan persoalan persembahan berhala atau berhala itu yaitu dirimu sendiri, kau akan dibawa lebih dalam lagi adalah kau menjadi persembahan kepada bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada roh-roh jahat. Engkau juga bahkan bisa bersekutu dengan roh-roh jahat. Bahkan kau masuk menjadi perjamuan roh-roh jahat. Jadi bukan perjamuan kudus. Bukan lagi menerima daging tubuh dan darah. Karena bicara cawan, masih ingat tadi saudara? Tapi kau menjadi mengambil cawan roh-roh jahat. Kalau sudah sampai di titik ini, sudah maaf saya harus katakan dengan tegas. Batallah rencana Tuhan atas hidupmu. Amin. Jadi ternyata kita terjebak dengan persembahan berhala sehingga kita melakukan penyembahan berhala sehingga kita menjadi penyembah berhala. Apa berikutnya? Jangan bingung ya, saya ulangi nggak apa-apa. Tanpa sadar, saya simpulkan dulu. Makan minum yang kau terima menentukan kau mempersembahkan berhala, persembahan berhala, masuk dalam penyembahan berhala dan kemudian menjadi penyembah berhala dan semua ini ternyata berhubungan dengan roh-roh jahat. Sehingga lebih lagi itu akan membuat engkau apa tadi? Persembahanmu pun bukan lagi kepada berhala tapi sudah jelas persembahanmu kepada roh-roh jahat. Bahkan engkau bersekutu dengan roh-roh jahat. Bahkan engkau perjamuanmu pun sekarang ini sudah bicara imanmu. Bahkan bicara tentang kepercayaanmu sudah tidak lagi makan daging tubuh Yesus, tidak lagi imanmu pada Yesus yang sudah lahir, mati, bangkit. Amin. Bahkan engkau menjadi perjamuanmu kepada roh-roh jahat. Dimulai dari mana tadi? Makan dan minum. Kita hubungkan sekarang. Makan dan minum dan roh-roh
jahat. Dengar, biar tegas. Dari mana sehingga menjadi roh-roh jahat? Gak perlu dibuka biar lebih cepat. Apa perintah Tuhan Allah kepada manusia pertama itu? Mengambil mereka dan menempatkannya di Taman Eden. Saya katakan kepadamu, paralel dengan itu, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan Allah yang mengambil engkau, ada dari keturunan Bapak Marpaung, ada dari Nainggolan, ada dari Jakarta, ada dari Tanjung Pinang, dari Riau, dari daerah sini, dari Bandung, dari Karo. Ya, ketemu kita di sini. Tuhan Allah lah yang mengambil engkau dan menempatkanmu. Bukan di Taman Eden lagi sekarang, dalam rumah rohani. Apa kepentingannya? Karena Tuhan mau engkau ada pada perintah, berarti ada pada misinya Tuhan. Amin. Jangan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ingat, ternyata makan minum menentukan apakah engkau terjebak kepada berhala dan roh-roh jahat tadi, benar? Itu kesimpulannya tadi, 3 itu, 3 hari minggu lalu, 3 yang sekarang, benar saudara? Apa tadi? Perjamuan roh-roh jahat, bersekutu dengan roh-roh jahat, perjamuan dengan roh-roh jahat. Bukan saya suruh kau di situ, hati-hati. Ini semua kata-kata hati-hati. Jangan engkau mempersembahkan berhala. Jangan engkau melakukan penyembahan berhala. Jangan engkau menjadi penyembah berhala. Jangan sampai akhirnya engkau menjadi persembahan roh-roh jahat, bersekutu dengan roh-roh jahat, perjamuan dengan roh-roh jahat, yang ternyata itu terjadi mulai dari makan minum. 1 Korintus 10 banyak kata makan minum. 1 Korintus 8 bahkan kita mulai dari situ. Persembahan itu tentang makanan yang dipersembahkan, bukan sekedar, benar? Bahkan dengar, kenapa kita harus worship with Holy Spirit? Karena ini yang akan mempertajam suara hati nuranimu, saudara. Amin. Kita kembali. Jadi kita ambil dari pembahasan kita sampai di titik ini, ada bicara makanan dan ada bicara roh-roh jahat. Di sini makan minum. Oke. Di sini hasilnya roh-roh jahat. Allah yang berfirman, Tuhan Allah, jangan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dengar. Ini yang membuat kemudian manusia itu berdosa karena memakannya, benar? Dan apa kemudian yang Tuhan katakan? Coba kita buka. Kejadian 2 sudah. Jangan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Katakan, makan buahnya. Ya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maka tadi saya bilang, ya saudara, di rumah ini pun kau kau diambil dari mana-mana kita dan mengambilnya dan menempatkannya, benar? Taman Eden bicara rumah rohani. Bukan saya yang mau, tapi apa yang saya sampaikan ini, di sini ada buah-buah lain. Di sini ada buah pohon kehidupan dan di sini juga ada buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Persoalannya tadi kita sudah bicara, hati-hati, berarti di rumah ini engkau harus makan minum. Amin. Ya. Setuju? Ya. Tapi perhatikan.
Dengar, ternyata roh-roh jahat itu berasal dari buah yang baik dan yang jahat. Tapi menjadi roh-roh jahat. Bisa nangkap? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Katakan jahat. Itu menjadi roh-roh jahat. Di mana pergeserannya? Kita buka sebelum saya lanjutkan. Kejadian 3:22. Kita menganggap gampang. Ya karena berdosa Pak. Oh tunggu dulu saudara. Berarti kita ini semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kita sekarang masih apakah engkau selalu menggunakan ayat semua manusia berdosa, aku pun berdosa. Saya masih bisa berbuat salah. Tapi saya sangat percaya ketika saya menerima Yesus, menerima keselamatan, dilahirkan kembali yang berlaku bagi saya sekarang adalah Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, katakan now. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Hukum dosa dan hukum maut itu tidak berlaku bagi saya. Jadi sekalipun saya masih bisa berdosa, tapi saya tidak terjebak lagi dengan hukum dosa dan hukum maut. Tapi bahayanya, jadi bukan berarti kita sudah bebas, ya karena ternyata, sekarang kau diperhadapkan lagi. Kalau kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, kepada engkau sekarang ditempatkan di rumah rohani dan engkau punya pilihan bebas. Apa tadi dikatakan dengan bebas? Benar saudara? Apakah kau mengakses hari ini buah pohon lain? Atau engkau mengakses buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Atau sebaliknya, engkau makan minum dari, kenapa kok kita hubung-hubungkan Pak dengan makan minum? Kalau ibaratkan apel atau anggur, benar saudara, sebenarnya kau tidak hanya makan apel, tapi kau juga minum, karena ada air di situ. Amin, clear dulu. Jadi kita hubungkan makan minum ini yang membuat terjadi roh jahat itu, ya. Tapi bagaimana pergeserannya? Bayangkan, jangan makan. Saya singkat dulu saudara. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Katakan jahat. Kok berubah? Katakan kok berubah? Menjadi roh-roh jahat. Saya hanya menambah kata roh-roh. Karena ini nanti akan kita bawa menyembah dengan roh Kudus. Amin. Karena kita nggak akan pernah bisa menikmati suatu penyembahan sebagai penyembah, mempersembahkan sesuatu, yaitu diri kita kepada Roh Kudus, kalau urusan roh-roh jahat ini kita tidak bantai. Bahkan tidak hanya, dengar, kita harus mulai membersihkan diri kita dari roh-roh jahat. Sehingga, dengar, ini yang saya bilang akan terjadi ke depan segera. Kita juga akan mulai menghadapi, menghancurkan roh-roh jahat pada orang lain. Saya waktu mendapatkan ini, saya ngerti. Ada sesuatu ke depan. Jangan engkau patentengan pergi ke rumah sakit dalam nama Yesus, sembuh. Ternyata saya ngerti sekarang. Dengar, ngerti sekarang. Ini nih dedengkotnya, biang keroknya, roh-roh jahat. Dan tidak mungkin kita ngomong sama orang pasien, aku tolak roh-roh jahat dalam dirimu, di dalam diri kita ada. Halo?
Mulai ngerti sekarang? Sesuatu yang besar akan terjadi lewat hidupmu. Kita suka gak ada proses tapi langsung hasilnya. Itu biar aja orang beli kue kita. Maksud saya, jangan sampai saudara, kita tidak sadar. Ya, kita justru tetap menikmati pekerjaan roh-roh jahat dalam diri kita. Waktu saya merenungkan ini, saya sadar selama ini persoalan saya, termasuk ketika mendoakan orang, ketika deklarasi, ketika bernubuat, persoalannya roh-roh jahat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Gak usah kita lanjutkan. Boro-boro kita menghancurkan penguasa, pemerintah, roh-roh jahat aja belum kau mampu atasi. Saya percaya Tuhan sedang siapkan engkau. Selama ini kita ibaratkan orang buta menuntun orang buta. Atau orang buta memang kakinya sehat, tapi menuntun orang pincang yang matanya terbuka. Dengar, Tuhan rindu hal yang dahsyat terjadi atas hidupmu. Apa yang tadi yang saya bilang? Jangan harapkan perubahan sesuatu. Saya ngerti, dan hari ini biarlah engkau mengalami kelepasan. Jangan lagi ada pertanyaan, gini-gini terusnya kita ini. Dari pagi sampai sore, malam. Kalau itu pertanyaan kita, tapi kita nggak bisa jawab ini. Bukan hanya akan gitu-gitu aja kita. Dengar, yang ada adalah kita cari alternatif. Kita lanjutkan dulu karena yang dahsyatnya belum tercapai. Ayat 22, Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti, bukan sama, seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga dia. Kita sudah belajar kan? Saya berharap saudara free sekarang, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini Tuhan tidak mau engkau masuk dalam agenda perjalanan rencana agung Tuhan sepanjang masa. Kau bisa masuk, ada orang bisa masuk. Bukan ada orang yang merencana masuk, tapi dia tidak mengalami hal-hal yang Tuhan mau. Satu, kau tidak roh-roh jahat dalam dirimu. Kau tahu makanan minum apa, saudara. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita masuk dalam rencana agung Allah. Kekal selama-lamanya, bahkan sekarang seakan-akan kau mulai sekarang. Nah, kata sekarang inilah yang Tuhan jaga padamu sekarang. Supaya engkau makan minum benar, sehingga tidak ada roh-roh jahat dalam dirimu. Pertanyaan saya, seperti salah satu dari kita, siapa itu? Dan apa hubungannya dengan semua yang kita sudah pelajari tentang menyembah? Menjadi seperti salah satu dari kita, langsung saya lompat saudara, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ngapain kita harus hidup dalam perjalanan rohani, dalam kekekalannya, selama-lamanya? Ngapain? Karena kalau kau bisa menjawab ini, saya akan bisa membawa kau lebih lagi seperti salah satu dari kita. Ngapain kau harus ada dalam perjalanan destiny, dalam kekekalannya?
selama-lamanya. Saya dulu katakan dengan selama-lamanya. Saya kurangi dulu kata sekarangnya. Kata sekarang itu harus kau dapatkan sekarang. Karena kalau tidak, itu yang dibilang tadi saudara. Jangan sampai ia mengulurkan tangannya mengambil pula. Jangan sampai ada orang nyaman dan seakan-akan dalam perjalanan kekal selama-lamanya ini engkau menganggap engkau dalam agenda Tuhan. Karena ini bahkan Tuhan saja tidak mau. Ini sangat serius. Apa tadi saya bilang? Hubungannya sehingga ngapain? Benar? Karena kalau kita nggak ngerti, makanya tadi saya bilang, kalau pertanyaan mendasar ini kau tidak ngerti, kau akan mencari jawaban dari alternatif yang lain. Saya mau batasi sampai di sini aja. Maksud saya setelah ini udah. Ngapain saudara? Untuk apa? Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Dalam perjalanan rencana Tuhan. Untuk apa? Sesungguhnya salah satu dari kita. Siapa itu? Jangan kita hanya di perjanjian lama atau di Taman Eden atau setelah berdosa di sana ya. Sampai di titik ini. Dengar. Kalau engkau sekarang jangan gini lagi. Sudah ada dalam rumah rohani. Sudah mengambil dan menempatkan di Taman Eden. Tapi kita masih hal-hal yang di luar saudara. Itu sudah gak bicara di sini saudara. Tapi kita di Taman Eden, di rumah rohani, supaya kita menerima di sini apa yang harus kau ambil. Karena di sini, sekarang ini, ngomongan saya ini, ada mengambilnya dengan bebas engkau. Karena saya nggak bisa bilang, Miss Christine jangan ambil ini ya, nggak bisa. Miss Deli ambil ini ya, nggak bisa. Otak-otak saudara, pendengaran saudara. Hati-hati saudara. Tapi yang saya katakan ini ada buah pohon lain dan buah pohon kehidupan dan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan saya mau kau menangkap sekarang buah pohon kehidupan itu tentang seperti salah satu dari kita atau segambar, serupa salah satu dari kita. Saya perjelas, saya perjawab. Untuk apa? Tadi benar? Engkau ada sehingga ia hidup untuk selama-lamanya dalam kekekalan, dan itu harus dimulai sekarang. Kau harus ada untuk menyembahnya. Itu aja kerjaan. Karena engkau menganggap menyembah itu soal nyanyi-nyanyi. Bukan. Abraham pergi membawa anaknya untuk dipersembahkan. Berarti Abraham pun melakukan persembahan, penyembahan, dan dia adalah penyembah Tuhan Allah yang benar. Sesungguhnya, dengar, kalau engkau mengakses makan minum dalam rumah rohani, pohon kehidupan, sesungguhnya engkau menjadi segambar dengan salah satu dari kita. Ini kata-kata mungkin masih baru kau dapatkan. Sebaliknya, kalau kau biarkan kau selalu memakan minum tetap di rumah ini yang saya bilang tadi, mengambil pula dari ini dan seterusnya, sesungguhnya engkau
menjadi hanya seperti salah satu dari kita. Ingat lagi dulu supaya bisa nyambung ke sini. Untuk apa? Udah jawab? Udah dapat jawabannya? Engkau ada dalam perjalanan, dalam kekekalan selama-lamanya. Rencana agung Allah sepanjang masa. Untuk apa? Untuk apa? Udah saya jawab kok belum clear. Untuk? Oke, saya definisikan dulu. Menyembah itu bukan sekedar nyanyi. Menyembah itu kata lainnya adalah sujud, menyembah, melayani. Apalagi kata menyembah, mempersembahkan dirinya. Apalagi ada untuk tujuan dirinya. Biar kau dapatkan pengertiannya. Ayo, menyembah itu artinya bukan sekedar berlutut. Menyembah itu mungkin minggu depan kita akan mulai masuk. Menyembah itu juga berdoa. Berdoa itu bukan sekedar cuap-cuap. Bahkan ini yang saya dapatkan, yang saya bilang akan terjadi ke depan. Kau akan mulai beroperasi tentang menyembah. Bukan sekedar nyanyi. Tapi seluruh hidupmu. Bahkan ketika engkau nyatakan sesuatu. Untuk apa engkau? Ada dalam rencana Allah. Hidup untuk selama-lamanya. Dalam kekekalan. Untuk menyembah Dia. Amin. Saya hubungkan dulu. Bukan yang baru, ini tetap di sini. Supaya engkau nangkap, saya pingin kau sendiri yang dapatkan. Dan kalau kau sudah dapatkan, itu porsimu. Kalau yang tidak dapatkan akan saya kasih. Tapi kau berdoalah supaya kau mendengarkannya kembali. Mendengarkan. Buka dulu Yohanes 4. Ini mulai menjurus kepada salah satu itu, saudara. Yohanes 4:22. Sebenarnya tadi Rizda bilang juga Yohanes 4 tentang makan itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kenal sekarang. Kau mau nggak mau mengenal ini, saudara? Kami menyembah apa yang kami kenal. Bukan apa sebenarnya, siapa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita bicara bahkan tidak hanya tadi dari bahkan bangsa Israel, benar? Yahudi, bahkan seterusnya. Kamu menyembah, benar? Siapa yang tidak kamu kenal? Kami, katakan saya. Kita menyembah siapa yang kami kenal. Saya berdoa, biarlah kita mengenal siapa. Yang pertama, siapa dirimu? Mungkin kalau mengerti, nanti kau akan kenali siapa dirimu. Menurut jawaban salah satu tadi, paham? Pertanyaan kita masih, siapa salah satu itu? Amin. Karena ini akan kita bawa. Kami menyembah siapa yang kami kenal. Sampai akhirnya engkau mengenali dirimu. Kenapa engkau mengenali dirimu? Karena engkau sudah tahu jawabannya. Salah satu itu siapa? Biarlah Pak. Salah satu yang penting aku benar mengenal 9. Kan salah satu. Berarti benar 9. Kita definisikan kembali biar kita jawab, biar selesai. Apa arti menyembah menurutmu? Ayo, ribut nggak apa-apa, Bukan ribut, jawab masing-masing.
Ayo bersekutu. Bersekutu menyembah, bersekutu, berlutut, nyanyi, menyembah, itu masih seputar ibadah. Apa? Itu masih ada yang lain. Ayo, apa arti menyembah? Meniadakan dirimu, berserah, memperkatakan firman. Masih belum mengkristal kepada jawaban. Karena kalau nanti jawabanmu sudah lengkap saya dengar, nanti saya katakan satu kata kau ngerti langsung. Mengenal siapa yang saya sembah. Ayo kurang. Ayo, saya tidak main-main, ini saya serius. Surrender, menyerah. Sebagai raja, seperti saya sembah. Ayo, masih kurang. Saya tidak sedang main-main. Saya berdoa engkau dapatkan pewahyuan, penyingkapan karena dengar. Engkau tidak akan ngerti untuk apa engkau ada di dalam perjalanan tadi kalau engkau tidak jawab yang saya bilang ini. Taat. Makin dekat. Taat terus. Semakin mengenal diri kita. Masih belum. Ayo. Mempersembahkan diri makin dekat. Mempersembahkan diri ini taat. Ini jawaban-jawaban apa lagi tadi? Korban. Ya betul. Saya masih pegang 3 kata ini. Ayo, ini bukan lelang. Kekudusan. Saya simpan dulu. Tapi betul. Bisa juga. Ayo. Menjadi mesbah. Oke, saya simpan kanan. Ada lagi. Penyembah. Ya, bisa juga. Tapi kantong ini lagi saudara. Ada lagi? Oh Tuhan. Serupa. Bisa. Tapi kantong belakang saya masih kosong. Ada lagi? Tapi bukan salah ya. Tapi saya mau mengkristalkan. Kita baca dan lanjutkan dulu. Ada lagi? Berkorban. Masih mau? Ya, ini lebih mungkin. Ya. Ada lagi saudara? Berkenan. Boleh. Melepaskan diri. Lebih dalam lagi. Terus. Ada? 23. Namun aku hidup. Bukan aku lagi yang hidup. Aduh. Dengar ya, saya tidak sedang main-main. Saya sedang mengkristalkan sesuatu yang itu datangnya dari dirimu. Maksudnya kau tahu jawabannya. Atau enggak paham masih yang kita bahas ini? Belum paham? Kita mulai dari hal yang sederhana. Kau diambil, kau tahu keluargamu dari siapa? Benar? Tuhan mengambilmu dan menempatkan engkau di rumah, bukan taman ini lagi, di rumah ini. Amin. Ya, apa tadi siapa yang bilang? Miss Lestari, pokoknya kesaksian Miss Lestari, Miss Rizda, Miss Denisa, Dema mengatakan, aku bersyukur dalam rumah rohani ini. Betul atau saya salah? Betul? Kenapa? Di sini seharusnya akhirnya kau menemukan makanan, minuman yang kau harus pilih. Kalaupun kau kau dapat kadang-kadang buah pohon yang lain, tapi yang kau harus kejar buah pohon kehidupan. Karena kalau kau ambil buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan kau tidak ketemu dengan spirit dari yang saya tanya ini, apa yang saya tanya? Masih menyembah, berarti belum mengerti. Yang saya tanya, siapa salah satu? Kita ulangi, tadi sampai di mana? Tapi kalau engkau mengakses dari rumah ini, buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan kau tidak menerima, mengambil spirit dalam rumah yang tentang
siapa salah satu ini, maka kau akan menemukan dalam dirimu justru yang ada roh-roh jahat. Mungkin awalnya dari engkau awalnya persembahan berhala, menjadi penyembahan berhala, tanpa sadar engkau menjadi penyembah berhala yang sebenarnya karena engkau dikuasai roh-roh jahat. Tapi sebaliknya kalau kau bebas dari sini, dengar, perubahan besar harus dimulai bukan dari apa yang kita ubah, tapi siapa di dalam dirimu. Kau harus ubah dulu secara spirit ini, supaya engkau menemukan perubahan itu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saya ulangi, perubahan itu sedang dan sudah tiba sekarang. Amin. Bahwa penyembah-penyembah benar, bukan lagi persembahan saja, bukan lagi penyembahan saja, tapi engkau penyembah yang benar. Baca, penyembah yang benar akan menyembah. Jawab, biarlah saudara. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Untuk apa engkau ada dalam perjalanan, dalam kekekalan, dalam rumah rohani sepanjang masa? Menyembah Bapa. Jadi kau sama dengan salah satu, serupa segambar dengan salah satu, atau seperti. Segambar dan serupa dengan siapa? Anak. Sesungguhnya sekarang kalau kau dapat ini, Kejadian 3, sesungguhnya kau telah menjadi segambar. Kalau seperti saudara nanti balas dendam sama Bapak ini jahat kali doanya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi segambar salah satu dari kita. Siapa? Anak. Dengar. Seharusnya yang menyembah itu anak. Jadi dalam rumah rohani engkau dibentuk menjadi anak. Dengar, kita suka bicara menyembah, tapi kita tidak sadar Tuhan mau engkau memiliki jati diri seorang anak. Kenapa saya hubungkan tadi dengan seperti lelang yang saya bilang? Tuhan Allah atau Allah yang menampilkan pola yang paling besar, yang sangat dominan, yaitu Yesus Kristus sebagai
anak. Dia taat, bahkan taat sampai mati, mengorbankan diri. Apalagi tadi jawaban-jawaban yang saya ambil tadi. Menyangkali dirinya, hidupku bukan aku lagi. Mempersembahkan dirinya. Dan berkorban sampai mati di kayu salib. Dengar, justru waktu saya tadi mendapatkan, tanpa kita menyadari ini, yang kita akses dari perjalanan rumah rohani adalah jiwa, maka kita akan kecewa. Karena sebagai anak, secara jiwa kau akses, maka engkau akan kecapean. Tidak bisa, tidak sanggup. Berat sekali. Tapi sebagai anak, engkau mengambil spirit anak, maka engkau akan menikmati. Ayat berikutnya tadi, ayat 24. Kejadiannya Yohanes 4 ayat 24. Maka engkau akan menjadi menyembah. Allah itu roh, menyembah dia dalam roh siapa ini? Roh anak. Dan kebenaran. Kebenaran itu maksudnya apa? Firman yang menjadi daging manusia. Sifat, karakter. Ini yang saya dapatkan. Jadi kalau hari ini engkau ada dalam rumah rohani, saya teringat. Apa hubungannya dengan berhala? Kalau engkau belum mampu menemukan sampai yang menjadi idolmu, yang menjadi kebanggaanmu, yang menjadi favoritmu, pribadi pemimpinmu, kau akan gampang nyampe ke berhala-berhala lain. Saya dapati tadi begini, saudara. Kalau engkau mendapatkan spirit anak, capek pun dirimu, berat pun dirimu, masalah pun, saudara. Karena apa? Coba ayat, mungkin ini hanya ayat pendukung untuk penutup. Apakah sekarang itu terjadi pada dirimu? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kaulah yang, coba baca, saudara, dari oh haleluya. Kejadian 3:13, kita mundur. Kejadian 3:13. Dapat? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Apakah yang telah kau perbuat? Mau 1, mau 10, mau 100, dan semua sudah kau kerjakan. Tadi saya mendengar kesaksian siapa tadi itu. Ya kadang-kadang jangan sampai nanti kita kerja ini jadi aku disuruh lagi. Nanti kalau aku buat bagus ini, nanti aku jadi seperti ini disuruh lagi ini dan seterusnya. Berarti yang kau perbuat harusnya 10 menjadi 20, justru 10 menjadi 5. Apa yang telah kau perbuat? Kalau kau perbuat itu, justru sering sekali kita mencari alasan, mencari pembelaan, mencari jawaban. Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Berarti ada suara-suara dari luar yang kau makan, minum bukan dari kebenaran, firman kebenaran yang dalam rumah ini. Engkau mulai terganggu dan mulai berpikir aneh-aneh. Kita kerjakan pun ini segitu juga ya penghasilan kita. Kita kerjakan ini pun gak ada gunanya sama kita. Gini-gini terusnya kita. Saya jujur, saya ngomong ini karena firman.
Apa yang telah kau perbuat bukan masalah berapa. Tapi apa yang kau perbuat seharusnya membawa kita mengambil spirit seorang anak. Dengar, karena spirit seorang anak artinya memang melakukan. Jadi kalau engkau melakukan sesuatu sampai bahkan saking capeknya, saking beratnya, jangan katakan, justru sebaliknya engkau akan berkata, Bapak perhatikan ya, ini maunya Bapak juga ngerjain ini ya sekali-sekali ya. Itu bukan spirit anak. Spirit anak melakukan, berkorban, apalagi tadi? Taat. Tidak ada lagi dirinya. Lalu kau jawab sekarang sama saya, gak sanggup Pak. Berarti kau bukan orang yang mampu menyembah Bapa. Dan jangan bilang bahwa hanya engkau yang melakukan. Saya juga harus melakukan. Karena saya juga harus menjadi anak bagi Bapa saya. Karena tujuan saya melakukannya bukan lagi supaya Papa Joni mengenal saya. Tapi supaya saya benar-benar sampai kepada titik menyembah Bapa. Dalam roh anak ada sama saya. Dan kebenaran karena setiap makanan minum rohani di sini. Saya katakan yes dan amin dan saya mau itu terjadi atas saya. Biarlah kita ditemukan sekarang mengenali dirimu. Siapakah engkau? Engkau harus temukan. Kau adalah anak yang belajar membangun jati diri seorang anak. Yang mengerjakan pekerjaan anak. Dengar. Ini yang saya tadi renungkan. Iya ya. Kenapa kok kenapa Bapa sepertinya membiarkan Yesus harus mengerjakan semua, bahkan sampai mati, bahkan ketika dia berdoa, Bapa, tapi Bapa harus izinkan itu semua terjadi, karena harus terjadi jadi diri seorang anak. Karena apa? Jangan kau ketika mengerjakannya sampai madele. Tapi ketika engkau bahkan dari titik paling berat sekalipun, engkau harus cepat-cepat ngerti di titik itulah engkau mendapat kesempatan. Engkau sebagai penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kau akan merasakan level yang berbeda. Kau akan mengerti arti menyembah. Ini yang saya bilang, kita akan membawa pola yang baru. Kita akan mengalami sesuatu yang besar. Kalau engkau ngerti pola yang Tuhan mau tentang menyembah ini. Bukan menyembah dengan lagu-lagu, dengan musik. Kalau saya mau, saya bisa buat di sini tiap minggu. Ketika engkau menyembah, saya semprot asap. Brus, karena saya ada alatnya. Untuk membunuh nyamuk tapi saudara. Karena menyembah. Makanya tadi saya bilang, Tuhan, aku ngerti sekarang. Kenapa sekarang? Now worship with Holy Spirit. Karena kalau roh-roh jahat itu salah satunya roh pemberontakan, roh sakit hati, roh kekerasan. Kalau engkau temukan dalam dirimu itu, kalau hati nuranimu sekarang mendengar ini dan kau pertahankan, kita nggak bisa dibawa kepada level menyembah Bapa. Katakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sesungguhnya
engkau, saya, kita telah menjadi. Kalau engkau mengakses ini sekarang, bukan lagi seperti. Karena kalau sepertinya dia ada dalam rumah rohani. Sepertinya dia sungguh-sungguh. Sepertinya dia setia. Sepertinya dia kemuar. Tapi kau tidak memastikan jati diri seorang anak. Kau melewatkan kesempatan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri.